dakwah Nabi ikhlas. Ikhlas untuk menuju Allah. Untuk menuju Allah, bukan untuk kepentingan duniawi. Maka Rasulullah SAW tidak pernah marah kalau ada sesuatu pelanggaran berkaitan dengan dirinya. Tapi idzan tuhikat maharimullah, tapi kalau ada perkara-perkara Allah yang dilanggar, maka Nabi marah. Karena Allah, bukan untuk kepentingan dirinya. Rasulullah man taqama li nafsihi, Rasulullah SAW tidak pernah membalas karena untuk kepentingan pribadinya, tidak pernah. Tapi Rasulullah SAW marah jika ada syariat Allah yang dilanggar, baru Rasulullah SAW marah. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW berdakwah kepada Allah, bukan menyeru manusia kepada dirinya, tapi menyeru kepada Allah. Dia hanyalah wasilah perantara antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau ada sesuatu yang menyinggung dirinya, beliau tidak balas. Sebagaimana dalam hadis. Ya, tapi kalau idzan tuhikat maharimullah, kalau ada perkara-perkara syariat Allah dilanggar, Rasulullah SAW marah. Oleh karena perkataan yang indah dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ketika menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul hadhi sabili ad'u ila Allah." Ya. Katakanlah, ini adalah jalanku, aku menyuruh kepada Allah. Beliau mengatakan, "Inna katsiran wa in kana yad'u ila al-haq wa huwa yad'u ila nafsihi," atau kama qala. Kata Syekh Abdul Wahhab, banyak orang, banyak dai, meskipun dia menyeru kepada kebenaran, itu menyeru kepada Al-Qur'an Sunnah, tapi pada hakikatnya juga menyeru kepada dirinya. Ini penyakit, hati-hati. Sebagian dai, dan ini perkataan Syekh Abdul Wahhab rahimahullah mengingatkan kepada kita, kalau kita berdakwah harus kepada Allah, bukan kepada diri pribadi. Bukan kepada diri pribadi. Di antara ciri-ciri seorang kalau dia berdakwah kepada diri pribadinya, bukan kepada Allah, kalau ada yang berdakwah selain dia, dia hasad, dia cemburu, dia dengki. Ini contoh satu. Kenapa dia dengki ada orang yang berhasil selain dia? Berarti dia tidak menyeru kepada Allah, harusnya dia bahagia. Ya, harusnya dia bahagia sebagaimana Allah berkata kepada Musa, "Syanashuddu 'adudaka bi akhik." Aku akan menguatkan engkau dengan saudaramu. Ya, kita bahagia kalau ada dai-dai yang lain yang kemudian berdakwah, ya. Yang penting di atas sunnah, maka kita bahagia. Tugas kita berkurang dan orang-orang semakin banyak mengenal sunnah, ya. Sama seperti kita lihat misalnya banyak sarana-sarana dakwah, ya. Banyak majelis-majelis taklim dakwah, banyak dakwah di kantor. Kita bahagia, dakwah tersebar. Ya, karena tugas kita berkurang. Tidak ada yang bisa sanggup untuk mendakwai seluruh di Indonesia saja, kita nggak sanggup, ya. Jakarta saja kita nggak sanggup. Terlalu banyak orang kita dakwai, sementara kita kekuatan, kemampuan sangat kurang. Maka di antara ciri orang yang berdakwah kepada dirinya, dia tidak suka kalau ada orang-orang yang berdakwah bersama dia. Ini yang pertama. Ciri yang kedua, orang tidak berdakwah kepada Allah, berdakwah kepada dirinya. Kalau ada yang menyelisih perkataan dia marah bukan karena syariat Allah dilanggar, tapi karena dia tidak mau diselisihi. Dia mau dia benar sendiri. Dia mau perkataannya diikuti. Ini berarti dia menyeru kepada dirinya, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya ingat kepada para kawan-kawan dai, ya, berwaspada, jangan sampai terjebak. Kita harus cek diri kita. Tidak ada yang jamin kita semua ikhlas. Siapa yang jamin? Jangan sampai kita selama ini merasa berdakwah di jalan Allah, ternyata kita berdakwah kepada diri kita, sehingga kita nanti sia-sia di akhirat, ternyata kita nggak dapat pahala. Karena dakwah adalah ibadah yang agung. Kalau tidak dibangun di atas keikhlasan, percuma. Jangan terpedaya dengan pengikut yang banyak, ya. Bukankah Nabi pernah mengabarkan ada seorang dai yang dipanggil oleh Allah pada hari kiamat? Dai alim, pengikutnya banyak dan mereka memuji dia. Ternyata dia berdakwah bukan karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kadzabta." Engkau berdosa. Engkau mengajarkan Quran, ya, bukan karena aku, tapi liyuqal annaka qari, tapi kau agar dikatakan kau ahli baca Quran. Wa qad qil, dan kau dikenal sebagai orang ahli baca Quran. Di antara yang masuk neraka pertama-tama adalah rajulun yata'allama al-ilma wa 'allamahu. Seorang yang menuntut ilmu dan mengajarkannya, dai. Jadi ikhwan hati-hati, ya. Ya, ini kita tidak bicara masalah dai saja, bahkan majelis taklim, ya, mungkin sarana-sarana radio, televisi, semuanya kita semua di rel dakwah. Masing-masing harus yayasan-yayasan, pondok-pondok. Kita menyuruh kepada Allah, bukan kepada yayasan kita, bukan kepada radio kita, bukan kepada sarana-sarana kita. Ini semuanya sarana, bukan tujuan. Bukan kepada yayasan, bukan. Maka kita harusnya bahagia kalau yang penting bisa sinergi, bisa di atas sunnah, maka kita bahagia. Jangan sampai kita selama ini merasa kita ikhlas, terpedaya dengan banyak orang memuji kita, terpedaya dengan banyak pengikut, terpedaya dengan berkembangnya dakwah, ternyata kita bukan menyuruh kepada Allah, tapi menyuruh kepada diri kita. Orang-orang bahagia dengan dakwah kita, kita membinasakan diri kita sendiri, karena selama ini kita berdakwah kepada diri kita. Ingat, cirinya dua. Ya, tidak senang kalau ada yang berkembang selain dia,
Yang kedua, kalau diselisihi, dia tidak suka. Dia marah, bukan karena menyelisih syariat, tetapi dia karena dia tidak mau dikalahkan. Ciri-cirinya bagaimana? Ciri-cirinya menghina, ya, menghina. Padahal kita di masalah ijtihadiyah, kenapa harus menghina yang lain, ya? Tidak perlu seperti itu, ya. Kalau kita berdakwah kepada Allah, ya, kita harus siap. Kalau ada gejala dalam penyakit hati kita, kita harus perbaiki, jangan kita biarkan agar kita selamat, ya, agar dakwah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan terpedaya dengan pujian orang, jangan terpedaya dengan banyak pengikut. Itu semua adalah ujian tersendiri.